Oke, rekan-rekan TPB yang saya banggakan, untuk hari ini kita akan membahas terkait tentang permasalahan ibadah dan adat. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam pertemuan eh, pertama dan kedua, saya sudah menjelaskan bahwa di dalam Aswajah An-Nahdiyah 2 ini, panjenengan atau rekan-rekan semua akan belajar terkait tentang amaliyah dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah. Oleh karena itu, sebelum membahas terkait tentang amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah, ini rekan-rekan diminta untuk memahami terlebih dahulu berkait tentang ibadah dan adat. Jadi, dalam pandangan Islam sendiri, terdapat dua aktivitas yang dilakukan oleh penganut ajaran agama Islam, yakni ada adat, ada ibadah. Itu secara garis besar. Jadi kalau kawan-kawan atau rekan-rekan semua sedang dan telah belajar atau melaksanakan proses belajar mengajar, ini ada dua kemungkinan. Kalau enggak ibadah, ya adat. Gitu ya. Kalau enggak ibadah, ya adat. Nah, tetapi juga mungkin kemungkinan yang selanjutnya adalah maksiat, kan gitu. Nah, ini kita akan bahas ibadah dan adat. Saya izin share screen dulu. Oke, sudah bisa dilihat ya. Sudah bisa. Oke. Ibadah dan adat. Kita tahu bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah. Salah satu misinya atau salah satu tujuannya adalah beribadah kepada Allah. Hal ini sebagaimana termaktub di dalam surat Ad-Dariyat atau Az-Zuriyat ayat 56. Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Dengan ayat ini kita mengerti bahwa manusia diciptakan itu untuk beribadah. Nah, apakah dari keseluruhan aktivitas kita ini bisa dianggap ibadah? Tentunya bisa. Adat itu atau kebiasaan atau aktivitas kita itu keseluruhannya bisa menjadi ibadah. Dengan catatan hal tersebut adalah hal-hal yang baik. Sehingga sesuatu yang tidak baik ini tidak bisa dikategorikan ibadah. Contohnya mencuri. Mencuri itu bagaimanapun akan menjadi maksiat, bukan ibadah. Kemudian kemaksiatan yang lain seperti minum khamr itu tidak bisa menjadi satu ibadah. Yang bisa menjadi satu ibadah adalah aktivitas-aktivitas baik yang tidak ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Itu bisa dijadikan ibadah. Contohnya, makan. Hal yang mubah itu juga bisa menjadi ibadah. Begitu juga aktivitas yang lain. Contohnya, kita bersepeda untuk kemudian menjadi sehat. Kalau kita sudah sehat, kemudian nanti ibadahnya menjadi kuat. Ini bersepeda itu bisa menjadi satu ibadah. Nah, segala hal yang baik itu bisa dijadikan satu ibadah. Nah, sehingga dalam kaitan ini wajar ketika Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam surat Al-Hijr dikatakan juga bahwa Tuhan Allah
itu menjadikan satu ibadah untuk mendatangkan keyakinan dan mengenal Tuhan dan mengenal Allah. Al-Hijr ayat 99 contohnya, wa'budu rabbaka hatta ya'tikal yakin. Sembahlah Allah sehingga ketika engkau menyembah Allah atau beribadah kepada Allah, kamu akan mendatangkan atau kamu akan mendapatkan satu keyakinan. Ini menjelaskan bahwa segala ibadah itu akan menambah keimanan, akan menambah keyakinan kita kepada Allah, dan akan menambah mengenalnya kita kepada Allah. Jadi sarana untuk menambah keyakinan kita kepada Allah adalah ibadah. Dan perintah ibadah tentunya menjadi salah satu hal penting untuk kemudian kita menjalankan satu ajaran agama, dan kemudian ajaran agama itu bisa mendorong kita untuk lebih yakin dan mengenal kepada Allah. Nah itu kemudian dalam hadis juga disebutkan bahwa ibadah itu harus dilakukan kan gitu, harus dilakukan. Dan apa yang dimaksud dengan ibadah? Ini pertanyaannya begitu. Jadi kalau tujuan daripada Allah menciptakan manusia, menciptakan jin itu adalah untuk beribadah, dan ibadah itu dapat mendorong kepada kita untuk menambah keyakinan kita kepada Allah, tentu dalam kaitan ini kita harus mengenal apa itu ibadah. Dalam sebuah hadis yang ada di dalam slide kita itu ada hadis yang mana Nabi bertanya kepada Mu'ad, "Ya Mu'ad, hal tadri haqqallahi ala ibadih?" Wahai Mu'ad, tahu ndak kamu apa kewajiban yang diberikan oleh Allah kepada hambanya? Dan kemudian apa kewajiban atau hak daripada hamba dari Allah? Jadi kalau kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Kalau hak itu adalah sesuatu yang kita dapat. Ini Nabi bertanya, "Mu'ad, tahu nggak kamu bahwa hamba itu punya hak dari Allah?" Ya, artinya hamba itu memiliki harapan dari Allah. Dan tahu tidak apa kewajiban seorang hamba kepada Allah? Kemudian setelah ditanya semacam itu, Mu'ad mengatakan, "Qultu Allah wa rasuluhu a'lam." Mu'ad mengatakan, "Ya Rasulullah, terkait hal tersebut, tentang kewajiban hamba kepada Allah, tentang hak manusia dari Allah, itu yang tahu dan lebih tahu adalah Rasul dan Allah yang lebih tahu." Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, "Fa inna haqqallahi 'alal ibadi aya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an." Termasuk kewajiban hamba kepada Allah adalah menyembah Allah dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu. Itu kewajiban seorang hamba kepada Allah. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, sementara apa yang diberikan oleh Allah kepada hamba itu adalah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Allah
tidak mungkin akan menyiksa seorang hamba kalau dia tidak menyekutukan Allah. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa ibadah itu adalah satu kewajiban, satu hal yang harus kita lakukan untuk Allah. Karena Allah menciptakan kita, kita menyembahnya. Namun dengan demikian, walaupun seperti itu, kita atau Allah tidak butuh terhadap ibadah kita. Jadi kita ibadah itu kepada Allah karena kita butuh kepada Allah. Yakni ketika kita ibadah, kita akan terhindar dari azabnya Allah. Itu begitu. Dan Allah tidak butuh terhadap ibadah kita. Artinya ketika kita tidak ibadah kepada Allah, Allah tetap mulia. Allah tidak terkurangi kemuliaannya. Itu begitu. Jadi yang butuh ibadah itu adalah kita. Ya, ibaratnya kita bekerja dengan seseorang. Yang butuh pekerjaan itu adalah kita, karena dengan bekerja kita akan mendapatkan honor atau gaji kan gitu. Nah, tetapi kan begitu, perlu dicatat kebutuhan terhadap satu pekerjaan itu hanya bukan dari satu sisi. Beda dengan Allah tadi, kalau Allah itu memberikan kita kewajiban, tetapi kemudian kewajiban itu menjadi manfaat dari satu sisi saja. Allah tidak mendapatkan manfaat. Kalau bekerja dengan orang lain, kita itu mendapatkan manfaatnya dari dua sisi, yakni sisi orang yang meminta kita untuk bekerja itu mendapatkan manfaat. Kalau kita nggak kerja, pekerjaan dia tidak selesai, dan kita juga mendapatkan satu manfaat satu sisi, yakni kita diberi honor. Itu begitu. Nah, intinya ya kita membutuhkan ibadah dalam kehidupan kita agar kita jauh dari api neraka dan bisa masuk surga. Itu kalau kita makom dan derajat kita masih awam. Tapi kalau sudah makomnya sudah makom tinggi di dalam kehambaan, tentu ibadah ini bertujuan untuk agar kita dekat dengan Allah dan dicintai oleh Allah. Itu tujuan ibadah yang dilakukan. Nah, selanjutnya tentunya tadi kita bertanya apa itu ibadah. Ibadah itu menurut istilah atau menurut bahasa dulu adalah al-khudu wa tadlil, ya. Ibadah adalah berserah diri kepada Allah. Itu menurut bahasa. Sedang menurut istilah ada yang mengartikan bahwa ibadah adalah perbuatan ataupun pernyataan bakti terhadap Allah yang didasari oleh peraturan agama. Ya, satu perbuatan atau pernyataan bakti kepada Allah yang didasari oleh peraturan agama, itu disebut ibadah. Ada juga yang mendefinisikan bahwa ibadah adalah segala usaha lahir dan batin yang sesuai dengan perintah Allah yang harus dituruti pemeluknya atau pengikut atau hambanya. Dan juga ada yang mendefinisikan bahwa ibadah adalah al-inqiyadu wal khudu' lillah, yakni berpasrah diri dan merasa hina kepada Allah, ma'ataqarrub ilaihi, beserta mendekatkan diri. Jadi bukan hanya merasa hina tetapi mendekatkan diri ilaihi kepada Allah. Dengan apa? Dengan wa masyuri'a min mahabbatihi, kan itu. Dengan menjalankan apa yang disyariatkan oleh Allah min mahabbatihi, untuk mendapatkan satu
kecintaan Allah, ya, untuk mendapatkan cintanya Allah. Jadi ibadah itu merasa dirinya hina kepada Allah, merasa berpasrah diri kepada Allah, dan mendekat diri kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintah Allah untuk mendapatkan cintanya Allah. Itu ibadah. Menurut Ibnul Qayyim, dalam ibadah ini kita itu diperintahkan untuk termotivasi agar kita dicintai oleh Allah, dan termotivasi dalam ibadah itu kita ada rasa hina di dalam jiwa kita, dan tentunya dalam keadaan kita beribadah kepada Allah, kita merasa hina itu untuk memuliakan Allah. Itu begitu. Jadi inti daripada ibadah menurut definisi adalah ibadah itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan atas dasar perintah Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan dicintai oleh Allah. Itu namanya ibadah. Sehingga ibadah kalau hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, tidak niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, ini ibadahnya masih kurang. Karena dalam menjalankan agama itu ada hakikat, ada syariat, ada thariqah. Syariat artinya apa? Menjalankan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi larangan Allah. Itu namanya syariat. Jadi kita sholat itu perintah Allah, kita menjauhi homer, berzina, itu namanya syariat. Nah, dalam sholat, di dalam hati kita harus ada ingin mendekatkan diri kepada Allah, ingin dicintai oleh Allah. Itu namanya hakikat. Kemudian thariqahnya adalah di dalam sholat kita harus khusyuk. Di dalam sholat kita harus ingin dicintai oleh Allah, ya, ingin di dalam sholat kita membaca-baca, ya, baca wirid dan lain sebagainya untuk ingin dicintai oleh Allah. Itu namanya thariqah. Nah, ketiganya dalam menjalankan agama, baik syariat, thariqah, hakikat harus ada. Itu begitu. Nah, sekarang klasifikasi ibadah. Klasifikasi ibadah setidaknya ada 2 macam, kawan-kawan. Ini yang perlu diketahui. Ada ibadah mahdho, ada ibadah ghairu mahdho. Ibadah mahdho itu apa? Al-ibadatu dalla ad-dalilu min nususi au khairiha ala tahrimi sorfiha li khairillah. Bahwa ibadah ghairu mahdho itu adalah ibadah yang ditunjukkan oleh dalil nas. Ya. Untuk apa? Untuk keharaman kita berpaling dari Allah. Jadi ibadah-ibadah yang ada dalilnya, kemudian kita wajib melakukannya dan haram untuk meninggalkannya, itu namanya ibadah mahdho. Ya. Ibadah mahdho contohnya apa saja? Contohnya sholat, kemudian zakat, membaca Quran, di mana ketiga atau bahkan lebih dari 3 ibadah ini diperintahkan oleh Allah melalui Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi intinya ibadah mahdho adalah ibadah-ibadah yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Contohnya tadi sholat. Sholat itu di dalam Al-Quran disebutkan aqimus sholah, ya kan? Kemudian zakat, wa atuz zakah. Jadi sholat dan zakat itu perintahnya langsung dari Al-Quran. Begitu juga baca Al-Quran tadi. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Itu bacalah Al-Quran semudahnya. Itu begitu. Atau bacalah Al-Quran dengan cara mudah. Itu begitu. Nah, ini termasuk
ibadah-ibadah mahdoh. Nah, klasifikasi ibadah mahdoh sendiri itu ada 4 macam. Ada yang ibadah kolbiyah. Ibadah kolbiyah itu ibadah yang dilakukan oleh hati. Contohnya ikhlas, tawakal kepada Allah. Itu ibadah-ibadah mahdoh yang bentuknya adalah dikerjakan oleh hati. Kemudian ibadah-ibadah mahdoh yang dikerjakan oleh ucapan, oleh mulut. Itu ada baca Quran ya. Tadi sudah disebutkan. Namun juga ada ibadah yang dilakukan oleh badan seperti sholat. Jadi sholat itu ada gerakan badannya. Kemudian ada ibadah yang bentuknya adalah dengan melaksanakannya menggunakan harta benda seperti zakat. Nah, ada pula ibadah yang kemudian campuran. Contohnya apa? Haji. Haji itu campuran. Badannya ikut haji, hartanya ikut haji, ucapannya ikut haji, hatinya ikut haji. Itu ibadah-ibadah mahdoh. Yang kedua ada ibadah khairu mahdoh. Ibadah khairu mahdoh adalah hiya al-a'mal wal aqwal allati laisat ibadatu min asli masyru'atiha lakinha tatahawalu biniyati sholihah ila ibadat. Yang disebut dengan ibadah khairu mahdoh adalah amal, ucapan, ya, perbuatan, ucapan yang mana ia secara syariat atau secara nas tidak dijelaskan di dalam nas. Tetapi karena dia adalah hal yang baik dengan niat yang baik, yakni niat mendekatkan diri kepada Allah, ibadah itu akan menjadi ibadah. Contoh, kita mandi. Mandi itu aktivitas biasa manusia semua melakukannya. Dan ada kebaikannya, yakni kebaikannya membuat badan menjadi sehat, membuat badan menjadi segar dan lain sebagainya. Nah, mandi itu baik dan kemudian diniati untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka akan menjadi ibadah. Contoh mandi pagi, ya Allah saya tak mandi pagi untuk kemudian badan saya segar, nanti belajarnya biar enak, kemudian saya bisa mengingat Allah dan menjalankan perintah-perintah Allah. Nah, dalam kaitan ini mandinya akan menjadi ibadah. Makan juga sama akan menjadi ibadah. Gitu ya. Kemudian bayar SPP. Sebetulnya bayar SPP, bayar apa namanya? Semesteran itu wajib. Wajibnya tidak dinas di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis, tetapi bisa menjadi ibadah karena apa? Kita bayar SPP itu diniati sedekah, diniati mentasarufkan hartanya kita yang diberikan oleh Allah, yakni berupa nikmat harta di jalan yang benar. Itu akan menjadi ibadah. Jadi ibadah khairu mahdoh itu bisa fi'lul wajibat wal mandubat allati laisat fil asli minal ibadah. Ibadah khairu mahdoh itu melakukan satu aktivitas yang wajib. Tadi contohnya adalah membayar syariah, membayar SPP, membayar semesteran, itu wajib. Itu kalau kita niati akan mendapat pahala. Ataupun hal yang sunnah, contohnya ya mandi untuk segar itu tadi. Nah, ini dalam kaitan ini bisa menjadi ibadah khairu mahdoh. Nah, selanjutnya tujuan ibadah. Tujuan ibadah itu tentunya ketika kita melakukan ibadah, ibadah itu hanya untuk Allah. Selanjutnya, mempersiapkan diri untuk hidup setelah mati. Jadi Allah mengatakan, membuatlah kamu bekal, dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Ya. Dalam kaitan kita hidup di dunia ini, kita harus banyak bekal untuk kehidupan akhirat. Dengannya ketika kita beraktivitas di dunia ini, tentunya harusnya kebanyakan adalah ibadah. Ya. Nah, ibadah dalam kaitan ini ya bukan hanya ibadah sholat dan
zakat. Artinya ketika kita bekerja, ketika kita belajar, ketika kita mandi, ketika kita makan, ketika kita berjalan, yang notabene keseluruhannya adalah hal baik, itu harus diniatkan kepada hal ibadah, sehingga hidup kita semuanya ibadah. Sesuai dengan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu begitu. Kemudian tujuan ibadah adalah mendidik nafsu agar tidak bebas. Jadi nafsu itu ketika kita bebaskan, maka nafsu akan menguasai kita. Tetapi dengan ibadah, nafsu itu kan ditekan, nafsu itu kan dikekang. Sehingga pada gilirannya nafsu tidak bebas, dan pada gilirannya dapat manut atau patuh kepada kita untuk kemudian kita dapat bisa menjalankan ibadah kepada Allah. Nah, menariknya, ibadah itu punya syarat. Tidak serta-merta ibadah itu akan menjadi ibadah. Syarat daripada ibadah itu adalah harus adanya iman. Jadi satu ibadah akan bisa menjadi hal yang berarti bagi hidup kita di dunia dan di akhirat itu kalau kita beriman. Ya. Dalam surat An-Nahl disebutkan al-iman man amila solihan, gitu ya. Man amila solihan bukan al-iman ya. Dalam surat An-Nahl disebutkan man amila solihan min dzakarin au unsah wa huwa mu'min falnuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ya, orang-orang orang-orang yang melakukan perbuatan soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, dia disebut dengan orang yang beriman. Ini secara umum begitu. Nanti tetapi iman itu kata Nabi antashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, kemudian dan lain sebagainya. Jadi orang yang beriman itu harus bersaksi, harus mengakui bahwa Tuhan itu adalah Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Itu begitu, itu beriman. Dan kalau orang beriman sudah, kemudian dia melakukan amal soleh, maka keimanannya itu akan bertambah. Tadi sebagaimana dikatakan. Syarat yang kedua untuk diterimanya ibadah adalah harus ikhlas, ya. Harus ikhlas. Dalam hadis qudsi disebutkan ana aghniya syuraka an syirki min man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkuhu. Ya. Kata Allah, saya ini dalam hadis qudsi ya, saya ini adalah zat yang tidak boleh disekutukan dengan apa yang harus dengan sekutu yang lain. Sehingga barang siapa yang melakukan amal kemudian menyekutukan aku dengan selainku, maka akan aku tinggalkan amal itu. Ya. Artinya tidak diterima amalnya. Contohnya seorang melakukan sholatnya karena ingin dilihat oleh orang. Ya, ingin dilihat oleh pacarnya, ingin dilihat oleh mertuanya. Ini tidak ikhlas karena dalam sholat itu harusnya dia sholat karena Allah. Ingin dilihat Allah, ingin dicintai Allah. Dengannya ibadah sholat yang karena orang lain ini tentunya belum tentu diterima oleh Allah atau belum tentu memiliki kualitas pahala yang hebat begitu. Kalau sholatnya sih sah karena mengikuti rukun dan syaratnya, tetapi untuk kualitas sholatnya itu dipertanyakan. Selanjutnya adalah dalam ibadah itu harus itba kepada Nabi. Karena Nabi ketika masih hidup itu mengingatkan bahwa man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang melaksanakan ibadah tapi kemudian ia tidak sesuai dengan
apa yang diajarkan oleh Nabi, maka ibadahnya ditolak. Jadi dalam ibadah pun harus ada syarat. Yang pertama iman, yang kedua ikhlas, yang ketiga adalah ikut kepada Nabi. Nah selanjutnya ibadah yang ikut kepada Nabi itu biasanya adalah ibadah yang mahdoh. Ibadah yang ghairu mahdoh itu sebetulnya ikut kepada Nabi, tetapi caranya itu mungkin berbeda. Contoh terkait tentang zikir, terkait tentang sholawat, terkait tentang membaca Quran, terkait tentang dan lain sebagainya. Dimana nanti ada zikir, kita punya zikir istilahnya berbeda-beda. Ada yang istilahnya adalah tahlilan, istighosah, kemudian apa lagi? Dan lain sebagainya, nanti menjadi amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Itu begitu. Selanjutnya, dalam ibadah itu hakikatnya apa? Dalam ibadah itu hakikatnya adalah hifduddin, hifdun nafas, hifdun nasal, hifdul mal, hifdul akal. Dalam beribadah itu kita itu tidak juga boleh bertentangan dengan prinsip syariat. Yakni dalam beribadah tidak boleh kita memaksakan diri agama kita dengan agama lain. Jadi agama diterima, beriman itu atas dasar kehendak, bukan paksaan. Kemudian dalam beragama, dalam beribadah kita tidak diperkenankan untuk melukai orang atau membunuh orang. Nah, contoh dalam kaitan ini apa? Andai kata kita punya kewajiban ibadah puasa. Di dalam puasa itu ada aturan kalau seandainya kita puasa kemudian kita meninggal atau sakit, kita nggak usah puasa, boleh tidak puasa dan menggantinya di hari yang selanjutnya atau membayar dam, ya, membayar diat, ya, membayar diat puasa, yakni memberi makanan orang miskin dan lain sebagainya. Itu begitu. Nah dalam haji, ketika kita haji, kemudian ada dugaan atau bahkan ada keyakinan kita nanti terbunuh saat perjalanan, itu malah juga tidak wajib haji. Itu begitu, sehingga dalam haji kita ada istilah istato'ah. Kemudian hibdun nasal. Hibdun nasal itu adalah menjaga keturunan. Jadi ibadah itu harus juga menjaga keturunan. Ya, contoh dalam kaitan ini puasa lagi tuh. Ketika kita berpuasa dalam keadaan hamil, kita juga nggak boleh berpuasa kalau seandainya puasa tersebut bisa merusak janin di dalam tubuh kita. Nah, dengan nantinya ketika sudah melahirkan dan kuat untuk berpuasa, kita boleh berpuasa atau membayar puasa kita dengan cara yang lain. Hifdul mal, menjaga harta. Dalam beribadah kita menjaga harta juga, ya. Contoh dalam kaitan ini, Anda diwajibkan sholat berjamaah. Akan tetapi ketika ada keyakinan ketika Anda sholat jamaah kemudian ada maling masuk ke rumah Anda, maka dalam kaitan ini lebih baik Anda sholat di rumah dibanding sholat jamaah. Itu begitu. Nah, contoh yang lain apa contohnya? Dalam beribadah kita tidak boleh melakukan ibadah yang merugikan orang lain dalam hal harta benda. Itu gitu. Contohnya, kita mau ibadah haji, nggak punya uang, kemudian nyolong. Nah, dalam kaitan ini boleh tidak ibadah semacam itu? Tidak boleh. Ya, nyolongnya tidak boleh, ibadah yang semacam itu mungkin juga tidak diterima itu. Hifdul akal, dalam beribadah kita tidak boleh merusak kejiwaan kita.
atau merusak akal sehat kita. Oleh karena itu harus dijaga dalam ibadah untuk menjaga akal kita. Nah, sekarang apa itu adat? Adat itu punya dasar, kemudian ia bisa menjadi satu ibadah karena memang ada sebuah makalah ya. Maro'a muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Wa maro'a muslimuna sayi'an fa indallahi sayi'un. Itu begitu. Apa saja yang dilihat oleh orang muslim itu adalah baik, maka menurut Allah baik. Dan apa saja yang kemudian dilihat oleh Allah itu jelek, maka itu jelek. Nah, tadi disebutkan kalau kita mandi itu baik menurut kita, walaupun tidak disebutkan mandi pagi itu adalah ibadah, maka dalam kaitan ini mandi bisa menjadi ibadah kalau kita niati. Nah, ini mandi yang dimaksud adalah bukan mandi wajib, bukan mandi sunnah yang diterangkan di dalam hadis ya. Itu begitu. Nah, dalam kaitan ini kebaikan itu tentunya adalah ada barometernya. Barometer kebaikan dan keburukan itu adalah barometer kebaikan keburukan yang dilihat oleh mayoritas banyak orang, bukan individu seseorang. Ini yang perlu dicatat, sehingga ketika Mas Ilman mengatakan itu baik, kemudian yang lain mengatakan buruk, apa yang dikatakan Mas Iman baik itu belum tentu tidak bisa dikategorikan sebagai sesuatu yang baik. Jadi sesuatu yang baik itu harus dilihat dari sisi mayoritas, bukan sisi individualistik. Nah, adat itu apa? Adat itu adalah al-umur al-mutaqarraru min khairi alaqatin akliyatin. Wa hada ta'riful usulin. Menurut ahli usul fikih, bahwa yang disebut dengan adat adalah sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus dan seolah-olah akal kemudian tidak lagi bisa mencakup kenapa harus dilakukan secara terus-menerus. Itu begitu. Jadi kenapa orang kok punya kebiasaan ketika ada resepsi membawa rantang? Ya, setiap resepsi atau pesta tetangganya dia bawa rantang, bawa beras dan lain sebagainya. Kenapa begitu? Itu akal tidak bisa mencakup, tetapi dilakukan secara terus-menerus. Itu namanya atau itu disebut dengan adat. Jadi segala sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus kemudian sampai kemudian akal tidak bisa menjangkaunya, itu namanya adat. Ada juga yang mendefinisikan bahwa adat adalah ibaratun amma yastaqiru fin nufus minal umuri al-mutaqarrarati al-mu'allaqati inda toba'i as-salimati. Bahwa adat adalah satu ungkapan yang tetap di dalam jiwa masyarakat, di mana mereka melaksanakan satu kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus yang masuk akal, kemudian hal tersebut dianggap baik menurut jiwa yang sehat. Jadi syarat untuk menjadikan kebiasaan itu menjadi baik dan kemudian dilakukan secara terus-menerus adalah dikaitkan dengan atau disandarkan kepada jiwa yang sehat, akal yang sehat. Nah, di dalam hukum Islam, adat itu menjadi landasan hukum. Al-adatu muhakamah. Ya. Innama yu'tabarul adat wal uraf, ya, hujatan wa hukman inda adami mukhalafatihima linasi syar'i. Jadi kapan kemudian adat itu bisa menjadi landasan hukum? Ketika adat dan uraf itu tidak bertentangan dengan nas Al-Quran dan Al-Hadis. Au inda adami
au inda adami uh, syartin ya, au inda adami syarti ahadil muakidat mutaakidain ya, atau adat dan uraf itu bisa menjadi landasan hukum kalau tidak ada eh, apa namanya, tidak adanya syarat yang diajukan kepada dua orang yang bertransaksi. Jadi adat bisa menjadi hukum itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua, tidak bertentangan dengan maqasidus syariah. Apa itu maqasidus syariah? Maqasidus syariah ini yang ini loh. Hifdun din, hifdun nasal, hifdun nafas, hifdul mal, dan hifdul akal. Jadi hukum itu tidak boleh bertentangan dengan kepada pemaksaan terhadap agama ya, dan tidak boleh bertentangan dengan melukai jiwa raga, tidak boleh bertentangan dengan menjaga keturunan, menjaga harta benda dan akal. Selanjutnya, adat itu bisa menjadi ibadah khairu mahdoh kalau adat itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi kebiasaan aktivitas itu tidak bertentangan dengan syariat, itu pasti bisa menjadi ibadah. Kemudian adat bisa menjadi ibadah kalau adat tersebut substansinya disusupi ibadah yang ditetapkan oleh Quran dan Al-Hadis. Selanjutnya, tidak bertentangan dengan maqasidus syariah. Maka dalam kaitan ini, adat semacam ini bisa dianggap dan dijadikan sebagai ibadah. Kemudian kaidah dalam ibadah dan muamalah. Dalam ibadah ada kaidah fikih yang mengatakan al aslu fil ibadati at-tahrim ya. Idza dalla ad-dalilu ala khilafihi. Asal ibadah itu adalah hukumnya haram. Kecuali ada dalil yang mengatakan wajib atau sunnah. Sehingga kita tahu bahwa dalam beribadah tidak boleh kita membuat ibadah baru selain yang diajarkan oleh Nabi kalau itu adalah ibadah yang mahdoh. Tetapi kalau ibadah khairu mahdoh itu bisa dimodifikasi. Ibadah yang telah diajarkan oleh Nabi bisa dimodifikasi seperti sholawat di dalam Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi. Di mana dalam Al-Quran ini Allah tidak menjelaskan cara bersolawat, tetapi hanya memerintahkan solawat. Sehingga solawat itu macam sekali. Ada solawat nariyah, ada solawat qadariyah dan lain sebagainya ya. Itu semacam itu karena memang Allah memerintahkan sholawat, tapi kemudian Allah dan Nabi tidak menjelaskan cara bersolawat, sehingga macam sholawat itu banyak sekali. Akhirnya pun juga sholawat itu bisa diiringi dengan musik ya, sebagaimana Nabi pada saat setelah perang Badar itu yang kemudian para sahabat menyambut Nabi dengan sholawat Badar, Tola al-Badru itu dengan menggunakan terbang atau alat musik itu. Kemudian berbeda dengan muamalah. Jadi kalau ibadah itu kalau tidak ada dalilnya itu hukumnya haram melaksanakan ibadah tersebut kecuali ibadah khairu mahdoh yang tadi bisa dikembangkan. Nah kalau ibadah mahdoh itu tidak ada dalil maka tidak boleh. Contohnya sholat tertentu. Kalau sholat tertentu itu tidak ada dalilnya maka kemudian sholat tertentu itu tidak boleh. Nah sholat sendiri itu ada yang sholat sunnah mutlak, ada sholat sunnah yang sudah ditetapkan oleh Nabi. Sholat sunnah mutlak ini adalah sholat sunnah 2 rakaat atau bahkan lebih ya, yang dikerjakan dengan salam 2 rakaat itu karena Allah Ta'ala, yang dilakukan tidak pada waktu-waktu haram seperti waktu asar, setelah asar, waktu setelah subuh. Sholat sunnah mutlak ini boleh dilakukan
Jadi kalau saat ini Anda telah melakukan sholat duha. Sholat duha itu maksimal kan 12 rakaat. Kemudian ingin lagi melakukan sholat, maka Anda niatnya dalam sholat tersebut adalah usolli sunatan lillahi, usolli sunatan rakaataini lillahi ta'ala. Itu boleh. Ya. Itu boleh, itu namanya sholat sunnah mutlak. Nah begitu juga kalau kita sholat taraweh, contohnya sholat taraweh kita sudah melaksanakan 28 rakaat seandainya. 28 rakaat atau 20 rakaat telah melakukan sholat taraweh, tapi pingin juga melakukan sholat sunnah lagi, maka sholat sunnah mutlak tadi. Itu ya. Berbeda dengan ibadah, muamalah justru memberi ruang kepada kita untuk kemudian berkembang. Karena kalau dalam ibadah kita harus ada dalil, kalau dalam muamalah kita tidak perlu dalil untuk melakukan sesuatu. Artinya kalau ada dalilnya di dalam muamalah berarti bisa haram. Kalau tidak ada dalilnya justru malah itu boleh. Itu dalam bermuamalah. Ya, hal ini berkait tentang kaidah al-aslu fil muamalati al-aslu fil muamalati al-ibahah, ya, idza dalla ad-dalilu ala khilafihi. Asal dari muamalah itu hukumnya adalah boleh kecuali ada dalil yang mengatakan haram. Itu kawan-kawan yang mungkin bisa kita bahas hari ini. Yang intinya adalah ibadah itu ada dua macam, ada ibadah mahdoh dan khairu mahdoh. Kemudian adat, kebiasaan kita itu bisa menjadi ibadah kalau dia tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis dan dengan maqasidus syariah, serta ada niat melaksanakan kebaikan atau adat itu diniati untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan hari ini. Silakan kita diskusikan.